Halo Sobat YouTuber, kali ini saya Lady akan presentasi mengenai penampang melintang dari barat ke timur atau studi kasusnya ini Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, karena penampang melintangnya dari barat ke timur. Nah, ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah pasca sarjana di Geografi UI atau Geografi Universitas Indonesia yang ada di Depok. Langsung saja, Jabodetabek ini akan dikaji mengenai bagaimana geologinya, geomorfologinya, penggunaan lahan, struktur ruangnya, hidrologi, dan juga topografi. Ini penampakan 3 dimensinya dari utara ke selatan. Utaranya tapi yang di sini ya, dibalik nih. Utara yang di sini, selatan yang di sini. Kita lihat di ujung sini ada gunung-gunung atau perbukitan ya, nanti menuju ke perbukitan gitu. Terus ini area topografi, kajian di mana relatif datar di daerah utara dan berbukit di daerah selatan. Yang merah ini ketinggiannya ada 133, bisa lihat di sini agendanya. Yang hijau ini dia 0. Nah, hijau ini 0, tengah-tengah antara 0 dan 133, sekitar 50-an itu kuning. Kemudian 133 itu dia warna merah atau dataran tinggi ya. Nah, di sini kita bisa lihat di citra Landsat penampakan area di Jabodetabek dari barat ke timur, yaitu vegetasi, lahan basah, lahan terbangun. Nanti penampang melintangnya di mana sih garisnya? Tarik dari Kabupaten Tangerang ini, kemudian Kota Tangerang, kemudian ke Jakarta Barat, Jakarta Pusat, kemudian ke Jakarta Timur, Kota Bekasi, kemudian Kabupaten Bekasi juga. Ntar kita akan lihat di next slide yang terakhir ya. Ini peta geomorfologi Jabodetabek punjur. Kita lihat di sini bahwa ada berbagai warna yang berbeda-beda menunjukkan bagaimana sih geomorfologinya. Yang warna kita lihat dari yang warna merah ya, ini ada gunungnya. Yang biru ini dari gunung ke dataran rendah. Jadi dari gunung ke dataran rendah ini sungainya ini yang biru ini ya. Jadi karena air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, jadi tidak mengherankan bahwa kalau air sungai ini mengalir dari daerah pegunungan ke daerah dataran rendah di utara Jakarta, pegunungannya di Bogor. Kemudian di sini setelah yang merah ini diketahui ini adalah gunung api. Yang ungu ini apa sih? Ungu ini ternyata perbukitan lipatan terstruktur di lereng curam. Yang biru ini apa? Yang biru ini kita selain yang abisnya ungu, tua tadi ungu muda dulu ya. Satuan gunung api bergelombang sedikit bersudut lereng landai yang di sini nih. Kemudian yang di daerah kuning ini apa sih? Dia itu daerah perbukitan dengan lipatan terstruktur dengan lereng sedang. Yang biru ini dia satuan dengan kipas aluvium gitu, dia perbukitan pokoknya. Kemudian yang ini semakin ke utara ya, kita lihatnya satuan kipas aluvium dengan terestrial halus. Kemudian yang hijau ini yang dekat-dekat pesisir Jakarta Utara ya. Masih ada Kabupaten Tangerang juga, Kota Tangerang di situ juga. Ini satuan dataran aluvial pantai. Yang kuning ini apa? Kuning paling atas itu satuan pematang pantai. Yang kuning ini benar-benar pantai gitu, pematang di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat penggunaan lahannya bagaimana sih. Nah, di sini yang warna coklat adalah sesuai kita lihat di agenda pemukiman kerapatan sedang maupun rendah maupun tinggi. Kemudian yang kuning di perdagangan atau jasa. Ini bisa juga fasilitas pendidikan atau fasilitas lainnya, peribatan atau perkantoran.
atau fasilitas kesehatan juga bisa. Yang merah ini apa? Yang merah-merah agak merona abu-abu ini. Merah merona abu gitu kali ya namanya. Empang atau tambak. Terus yang danau atau tambak lagi warna biru ini badan air sih sebenarnya. Ini di sini biru. Sebenarnya kuning ini juga bisa disebut selain berdagang jasa, ini warna industri juga. Kemudian hutan ini di sini di timur agak ke selatan, barat agak ke selatan juga ada karena dia menuju ke dataran tinggi ya. Jadi dia hutannya masih agak banyak. Ada juga ruang terbuka hijau yang agak jarang-jarang ini di barat dan di timur. Next. Ini daerah aliran sungai dari barat ke timur. Kita lihat tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya di sini. Ini yang aliran ini mengalir dari utara ke selatan. Jadi kalau baca daerah aliran sungai atau DAS itu di utara ke selatan dulu karena dataran tingginya itu ada gunung di mana itu sumber mata airnya, kemudian makin ke dataran rendah ke muaranya di paling utara ini Jakarta Utara. Oke, rencana struktur ruangnya ini kita lihat rencana struktur ruang di wilayah Kabupaten Bekasi ada 2011 hingga 2031. Kita lihat ada WP1 yang hijau, WP2 yang kuning, WP3 yang biru, dan WP4 yang merah. Langsung saja di sini sesuai judulnya bagaimana penampang melintangnya kita tarik dari A ke tanda kutip. Di sini ada peta DEM yang grafik ini dan yang citra satelit ini. Juga ada struktur ruangnya, ada penggunaan lahan, geologi, dan geomorfologi. Bagaimana kita membacanya? Kita baca di sini dulu yang di potongan paling kiri dari A sampai 10 meter. Di sini ini kita lihat struktur ruangnya itu dia pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan, pusat pelayanan kelingkungan, dan penggunaan lahannya itu pusat pemerintahan, juga ada kecamatan juga, ada daerah pertanian, pemukiman, industri, perikanan, dan kawasan lindung. Ternyata di kawasan sini juga sama penggunaan lahannya. Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang itu sama. Kemudian di Jakarta Barat ini bagaimana di titik garis yang ini, yang merah ini ya yang kita lihat. Ternyata pusat pemerintahan juga pemukiman dan perdagangan jasa, tapi tidak ada pertanian di Jakarta Barat ya. Untuk yang khusus garis warna merah ini. Kemudian untuk Jakarta Pusat ini penggunaan lahannya dia udah perdagangan, udah ada bisnis juga, ada pemukiman juga di sini. Untuk Jakarta Timur yang kanannya warna merah ini ada pelabuhan, ternyata ada pergudangan, perdagangan juga, ada perkantoran, pusat pemerintahan juga masih ada. Di kawasan Bekasi Utara ini yang warna merah ini ada transportasi, pertambangan ternyata juga ada perumahan, pemukiman, pertanian juga ada, kawasan lindung juga ada. Di sini kenapa di daerah masih ada daerah industri dan daerah pergudangan karena dia pusat kotanya kan di Jakarta. Jadi untuk naruh industri, hasil industrinya sendiri dia di Jakarta Timur dulu, kemudian untuk kawasan yang selanjutnya paling ke pojok kanan, kawasan Bekasi, ternyata dia itu pertanian, lahan basah, dan ada perumahan juga dan juga ada pemukiman. Geologi kita bisa lihat secara general ya di sini, di mana secara umum batuannya berasal dari formasi aluvium yang tersusun dari batuan lempung, kemudian batuan lanau, pasir, kerikil, krakal, dan bongkah. Dapat juga di batuan turf berlapis, turf pasiran, dan persalingan gantuf konglomerat. Kalau geomorfologi bagaimana? Saya deskripsi kami menuliskan di sini secara general juga. Bisa lihat di paling bawah di mana wilayah satuan dataran aluvial pantai gitu. Demikian presentasinya, referensinya. Sekian dan terima kasih.